Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya pula lah kita dapat menonton dan menyaksikan presentasi dari kami. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan. Pada waktu ini, izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai makalah berjudul Syariat atau Ajaran Islam dengan anggota sebagai berikut. Yang pertama ada Muhammad Aji Andriza dengan NPT 41220043. Kemudian yang kedua ada Muhammad Afif dengan NPT 41220093, dan yang terakhir ada Muhammad Habib Rizki dengan NPT 41220047. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang syariat Islam. Ada pembukaan. Islam merupakan salah satu agama dengan penganut terbesar di Indonesia, sehingga pemahaman mengenai hubungan Islam dengan syariat, fikih, dan hukum perlu untuk dipelajari dan dipahami secara mendalam supaya dalam pelaksanaan ibadah tidak ada kesalahan dan agar dapat mencapai tujuan dalam peribadatan tersebut. Selanjutnya ada pengertian syariat Islam dan fikih. Ada dua istilah yang dapat dipadankan dengan istilah hukum Islam, yaitu syariat dan fikih. Hubungan antara syariat dan fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariat diartikan dengan ketentuan atau aturan yang ditetapkan oleh Allah tentang tingkah laku manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Sementara fikih merupakan pemahaman terhadap syariat. Selanjutnya ada kandungan syariat Islam. Secara keseluruhan, agama Islam mengandung kemaslahatan. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu bahwa orientasi syariat Islam ialah untuk menciptakan segala bentuk maslahah. Tingkat kemampuan akal antara seseorang dengan orang lainnya sangat variatif. Kebenaran penilaian dan buruk bila hanya didasarkan pada kecerdasan akal manusia belaka, sungguh sangat naif, karena ia bersifat nisbi dan relatif. Karenanya umat manusia benar-benar membutuhkan syariat Islam, lantaran mengandung seluruh kemaslahatan yang ada. Mempedulikan masalah manusia di dunia maupun di akhirat dan menjadi sarana untuk menggapai keselamatan dan kebahagiaan. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Afif. Oke, terima kasih waktunya. Kemudian kita lanjutkan, yaitu perbedaan antara syariat dan fikih. Yang pertama, objek kajian syariat sifatnya lebih umum karena mencakup akidah, perbuatan, dan akhlak manusia, sedangkan fikih hanya berlaku pada amaliyah perbuatan manusia, tidak membahas persoalan akidah dan akhlak. Kemudian yang kedua, syariat bersifat mutlak dan hal itu merupakan perintah dari Allah, berbeda dengan fikih yang bersifat amaliyah namun dari hasil ijtihad dari para mujtahid sehingga menghasilkan pendapat yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, syariat bersifat menyeluruh, artinya syariat berlaku bagi manusia siapapun, dimanapun dan kapanpun, sedangkan fikih tidak demikian. Kita mengambil contoh sederhana syariah dan fikih. Kewajiban solat itu merupakan syariah, siapapun, dimanapun, dan kapanpun seseorang wajib melaksanakan solat. Tetapi untuk persoalan apa baju yang dipakai saat solat, apa saja bacaannya, dan lain-lain, hal itu merupakan bahasan fikih yang pastinya ada perbedaan pendapat. Kemudian ada karakteristik syariat Islam. Yang pertama berasal dari Allah, yang artinya mutlak dan tidak dapat dibantah. Kemudian yang kedua ada komprehensif, yang artinya detail dan menyeluruh sehingga tidak ada suatu celah pun yang tidak diperhatikan oleh syariat. Yang ketiga ada seimbang dan moderat, yang artinya menyimbangkan antara dunia dan akhirat. Dan keempat menghilangkan beban, yang artinya agama diadakan untuk meringankan beban umatnya. Dan yang terakhir adalah sinergis, yang artinya ada berkesinambungan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas rekan Muhammad Afif atas waktunya. Silakan saya untuk melanjutkan bab ke terakhir atau yang
tujuan-tujuan syariat Islam. Di sini seorang tokoh ulama bernama Abu Ishaq Al-Shatibi telah merumuskan 5 tujuan Islam. Nah, 5 tujuan-tujuan ini telah saya tampilkan di share screen Zoom ini. Nah, yang pertama itu ada agama, yang merupakan tujuan hukum Islam yang pertama. Karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Tanpa agama itu sendiri yang sebagaimana memiliki fungsi sebagai tiang utama manusia membedakan mana yang baik, mana yang buruk, itu sangat diperlukan syariat Islam. Yang kedua ada jiwa, yang merupakan hukum Islam kedua, karena hukum Islam wajib memelihara hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Nah, selain diberi kewajiban oleh agama, maka kita diberikan hak juga untuk hidup. Nah, disinilah tujuan syariat Islam. Yang ketiga, akal. Makanya hal yang sangat penting dalam Islam. Karena menggunakan akal, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri, dan membedakan yang baik atau yang buruk, memperhatikan sekitarnya juga, seperti tetangga, pedulikan sesamanya, mungkin mulai dari diri sendiri aja gitu. Keempat, keturunan, yaitu agar kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Kan di sini syariat Islam itu perlu, mungkin dengar ya, topik-topik seperti LGBT yang marak gitu di daerah luar seperti Amerika atau daerah-daerah liberal lainnya. Nah, bersyukur di Indonesia itu sangat kuat gitu Islamnya. Jadi kalau LGBT gitu sangat ditentang lah, masih alhamdulillah masih ditentang. Jadi kelanjutan umat manusia tentu dapat diteruskan. Nah, yang terakhir itu ada harta, bahkan tujuan Islam yang terakhir. Ini pemberian Tuhan kepada manusia, bukan karena usaha kita sendiri tentunya. Ini merupakan rezeki, salah satu rezeki, bukan cuma satu-satunya rezeki ya. Karena rezeki itu ada luas, dari kesempatan, waktu, kesehatan, dan lain-lain. Jadi ini harta ini sebagian dari rezeki. Jadi kalau kita doa itu minta rezeki itu yang pasti itu bukan harta aja yang datang. Jadi hanya bagian kecil. Nah, ini untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidup. Nah, ini merupakan hak. Jadi kita nggak usah pikir-pikir kalau harta itu nggak cukup untuk kehidupan kita karena udah diatur oleh Allah. Maka digunakanlah syariat Islam ini. Jadi kita yang misalnya kurang mampu gitu, maka dibuat Allah syariat seperti zakat, sedekah. Jadi kita bisa saling peduli kepada sekitar kita. Mungkin itu saja. Terima kasih waktunya pada rekan Muhammad Afif. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.